Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kali ini aku mau menceritakan tentang perkembangan reok Ponorogo di Jember hingga terbentuknya UKM Sardolo Anorogo. Nah, sebelum itu perlu diketahui ya teman-teman bahwa Kota Jember merupakan kota yang berada di wilayah Tapal Kuda. Jember memiliki sebutan kota Pandalungan karena memang ada dua etnis yang mendominasi wilayah di Jember. Di antaranya etnis Madura dan juga etnis Jawa. Dan jika kita berbicara tentang keseniannya, tentunya Jember memiliki banyak sekali kesenian, entah itu yang berasal dari etnis Jawa, etnis Madura, atau bahkan alkulturasi dari keduanya. Dalam buku Jember Tempo Dulu, karya Dukut Imam Widodo, ada beberapa macam kesenian yang berkembang di Jember, diantaranya musik patrol, jaranan, ludruk, jangmacanan kaduk, kentrung, mamacah, reok Ponorogo, dan masih banyak lagi. Persebaran kesenian di Jember ini juga mengikuti peta persebaran imigrannya ya, seperti etnis Madura yang mendominasi Jember Utara, Jember Tengah, dan Jember Barat, meliputi Kalisat, Sukowono, Arjasa, dan etnis Jawa yang mendominasi Jember Selatan, meliputi Wuluhan, Uger, Ambulu. Nah, pada podcast kali ini, aku mewawancarai seorang yang berasal dari Ponorogo. Beliau juga merupakan pelaku seni reok Ponorogo yang namanya cukup terkenal di berbagai macam daerah. Beliau adalah Bapak Jargasi Esos, yang juga memiliki segudang pengalaman yang menarik untuk diceritakan kembali di podcast ini. Bapak Jargasi ini juga menjadi pembina dari UKM PSRM Sardolo Anorogo, yang mana UKM tersebut bergerak di bidang kesenian reok Ponorogo. Nah, sebelum kita paparkan cerita dari Pak Jargasi ini, aku ingin memberitahu dulu kepada teman-teman cerita Pak Jargasi ketika awal menggeluti reok Ponorogo ini bagaimana ceritanya. Jadi awal mula Pak Jargasi menggeluti kesenian reok Ponorogo ini ketika beliau masih duduk di bangku sekolah dasar pada tahun 78 atau 80-an ya. Bisa dibilang sangat hebat ya karena masih SD sudah tertarik dengan kesenian reok. Awalnya Pak Jargasi ini ditempatkan di posisi penari bujang ganong. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu bujang ganong ini salah satu penari yang ada di kesenian reok Ponorogo yang memakai topeng, dan diceritakan bahwa bujang ganong memiliki watak yang ceria dan usil, sehingga karakteristik gerakannya cenderung lincah. Pak Jargasi juga ditempatkan di posisi penari warok. Nah, untuk warok sendiri diceritakan adalah seorang pendekar, jadi karakteristik gerakan tarinya cenderung gagah dan sedikit ada gerakan silat juga. Nah, Pak Jargasi juga sempat belajar menjadi pembarong ya, yang mengangkat topeng singa atau dadak merak dengan berat 40-50-an, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Nah, namun karena memang pada saat itu beliau masih kecil, jadi beliau tidak fokus ke sana. Namun yang difokuskan beliau adalah mempelajari gendang dan juga gamelan. Pak Jargasi ini juga mengikuti perkumpulan reok yang bernama kesenian reok yang saya miliki atau kumpulan yang saya miliki bernama Singo Mulang Joyo, tepatnya di Desa Wringinanom, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Itu awal saya di dunia reok. Namun, perkumpulan reok yang diikuti oleh beliau sempat mati hingga tahun 93. Kemudian lanjut ke posisi saat itu sempat mati begitu reoknya karena di tahun itu SD saya di tahun 78 79 sampai dengan 80-an ya. Nah, itu sempat mati di tahun 80 itu sampai dengan 93 itu mulai lagi ada reok di tempat saya. Saya juga langsung dilibatkan di situ karena kumpulan atau tim kami itu sudah tahu kalau saya bisa dimasukkan di pengurusnya, dan di situ saya sebagai pengendang.
Pak Jarkasi terus berproses di kesenian reog Ponorogo hingga pernah menjadi penari warok di penutupan SEA Games tahun 1996. Saya juga sempat menjadi penari warok yang sempat menari sampai ke penutupan SEA Games tahun 1996. Hingga akhirnya menjadi pelatih reog di beberapa kota seperti Lampung, Wonogiri, Surabaya, dan kota lainnya termasuk Jember. Nah, sebelum melanjutkan cerita dari Pak Jarkasi, yang nantinya juga ada kaitannya dengan perkembangan reog di Jember hingga terbentuknya UKM Sardulo Ponorogo, aku mau jelasin nih, kalau reog Ponorogo di Jember itu awal mulanya dibawa oleh orang Ponorogo asli. Jadi pada kisaran tahun 1880-an, di Jember terjadi pelonjakan penduduk karena migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dan juga masyarakat Madura. Migrasi tersebut terjadi karena adanya pembukaan perkebunan besar-besaran yang tentunya juga membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak ya. Nah, perkebunan tersebut dibuka oleh pihak swasta dari Hindia Belanda. Selain itu, di daerah Keresetinan Madiun yang juga meliputi Ponorogo, terjadi paceklik. Masyarakat Ponorogo ini banyak tinggal di distrik Puluhan, seperti Desa Kesilir, dan sebagainya lagi di Ambulu, seperti Pontang. Nah, masyarakat Ponorogo yang ada di perantauan mengembangkan kesenian asli daerahnya, salah satunya reog Ponorogo. Karena memang tidak akan lengkap identitas masyarakat Ponorogo itu sendiri ketika tidak ada reog di tempat perantauannya. Dalam perjalanannya, reog terus berkembang di wilayah Jember ini. Setiap suro, perkumpulan reog yang ada di Jember, khususnya Jember Selatan, selalu mengundang perkumpulan reog yang ada di Ponorogo untuk datang ke Jember dan menampilkan pertunjukan. Selain itu, perkumpulan reog yang berasal dari Ponorogo ini juga melatih anak-anak muda di sana, sehingga perkembangan reog semakin pesat. Reog Ponorogo ini juga sempat mengalami alkulturasi dengan kesenian lainnya seperti jaranan. Namun para tetua yang ada di reog sendiri tidak ingin reog dicampurkan dengan kesenian lain agar pakem dari reog itu tetap terjaga. Perkembangan reog Ponorogo di Jember ini semakin pesat lagi saat ada komunitas pelajar Ponorogo atau KPMP dan juga paguyuban warga Ponorogo atau Pawargo. Biasanya mereka mengundang reog dari Ambulu sana karena memang di sana reog sudah berkembang pesat daripada di Jember kota ya. Anggota dari KPMP dan juga Pawargo ini juga banyak yang berkuliah di Universitas Jember atau merupakan mahasiswa Universitas Jember. Dari sanalah saat tahun 1993 pimpinan UNED yaitu Warek 3 yang bernama Bapak Sanjaya yang juga merupakan badan pengurus BPSMI Jawa Timur diundang untuk pergi ke Denpasar dalam event Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Sebelum berangkat, Bapak Sanjaya ingin menampilkan suatu kesenian dari UNED tentunya. Akhirnya Pak Sanjaya memanggil salah seorang yang bernama Mas Trimo. Nah, Mas Trimo ini merupakan anggota dari UKM PSHT. Beliau juga warga asli Ponorogo ya. Nah, saat sudah di Denpasar, reog yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Jember ini menjadi iringan-iringan terbaik sehingga berita tersebut menyebar hingga ke Jakarta atau ke pusat. Jadi setelah pulang dari Denpasar, pihak dari Dikti ingin melihat reog dari UNED tersebut. Namun pada saat itu UNED belum memiliki perlengkapan reog yang cukup memadai atau cukup lengkap. Jadi Pak Sanjaya dan pihak UNED membelikan satu set baju dan gamelan. Untuk Dadak Merak sendiri mendapatkan pinjaman dari perkumpulan reog yang ada di Pontang, yang notabene memang memiliki hubungan erat dengan UKM Sardulo Ponorogo. Nah, untuk nama Sardulo Ponorogo ini sebenarnya sudah ada sebelum reog UNED tampil di Denpasar. Nama ini diberikan oleh Mbah Tanud, sesepuh dari perkumpulan reog Singo Muncul yang ada di Pontang, karena memang anggota KPMP yang juga merupakan mahasiswa Ponorogo ini belajar menari di sana. Sardulo Ponorogo ini diambil dari dua kata yaitu Sardulo yang berarti singa dan Ponorogo yang berarti rendah hati. Dari sana sudah terbentuk sebuah perkumpulan reog walaupun belum ada struktur organisasinya. Namun setelah di-SK-kan pada tahun 94 atau 95, nama Sardulo Ponorogo telah resmi menjadi nama grup reog milik Universitas Jember dan ditambahkan nama menjadi
PSRM Sardulo Anorogo atau Paguyuban Seni Reok Mahasiswa Sardulo Anorogo. Nah, melanjutkan kisah dari Pak Jargasi tadi. Pak Jargasi datang ke Jember ini pada tahun 98 untuk ikut melatih UKM Sardulo Anorogo. Terbentuknya UKM Sardulo Anorogo tentu didukung oleh beberapa tokoh seperti Bapak Sanjaya yang telah aku ceritakan tadi di awal ya, yang mana beliau adalah Warek 3 pada saat itu. Pak Kimardianto yang merupakan pembina pertama dari tahun 1994 hingga tahun 2013. Nah, untuk di kalangan mahasiswanya ada Bapak Soeharto, ada Mas Peter, Mas Jubus, Mas Ndut, Erwin, Rudin, dan masih banyak yang lain ya. Dan untuk di kalangan eksternal ada Mbah Panut, Mbah Soka, Mbah Sainan, Abah Sofi, Mbah Dablek, Mas Jarot, dan termasuk Bapak Jargasi juga. Pembentukan Sardulo Anorogo ini disambut baik oleh beberapa paguyuban reok lain yang ada di Jember. Bahkan dijadikan kiblat dari kesenian reok Ponorogo yang ada di Jember. Perkembangan reok di Sardulo Anorogo ini lebih dulu karena memang UKM Sardulo Anorogo menjalin komunikasi dengan perkumpulan reok yang ada di Ponorogo secara langsung. Sehingga perkembangan yang ada di Ponorogo lebih dulu diketahui pula oleh Sardulo Anorogo. Hingga kini UKM Sardulo Anorogo ini masih terus eksis dan terus memberikan prestasi yang cemerlang untuk UNED. Salah satunya pada tahun 2019, yang mana pada saat itu ada Festival Nasional Reok Ponorogo yang diadakan di Ponorogo. Nah, saat itu Universitas Jember yang diwakili oleh UKM Sardulo Anorogo ini mendapatkan juara 3 ya, mengalahkan puluhan grup-grup reok dari daerah-daerah atau instansi lain. Nah, prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Sardulo Anorogo ini tentunya juga tidak luput dari peran pembina, peran pendahulu dari Sardulo Anorogo yang telah aku ceritakan tadi.